kami audiensi itu dalam rangka mencari teman. Salah satu teman mitra dari Ormas Islam itu adalah DPRD. Harapan saya itu sebenarnya para pimpinan instansi terkait itu biasanya terundang, apakah Satpol PP, kemudian Dinas Kesehatan, Perdagangan, itu diundang, termasuk kecamatan RW, termasuk terdampak dari spot ataupun tempat ibadah, sehingga lengkap. Setidaknya kalau ini belum menjadi sebuah kegiatan selanjutnya. Kami memperkuat dari Dewan Syariah Kota Surakarta sudah menginvestigasi beberapa hal terkait pelanggaran Perda sebelum kami lakukan kunjungan akhir bulan September kemarin, bahwa dasar kami adalah Perda nomor 4 tahun 2002 itu masih berlaku. Kemudian Perda nomor 5 tahun 2017, kemudian Perwali nomor 12 tahun 2009, kami temukan ada 7 pelanggaran. Hampir pasti semuanya. Yang pertama, jam operasional. Itu kalau Sabtu malam Minggu tutup jam 2 dalam Perda, dalam Perwali. Dan selain hari Sabtu malam Minggu jam 1. Kita temukan hingga suara adzan subuh itu masih buka. Dan kami punya dokumentasinya. Kemudian yang kedua, terdapat pembeli di bawah usia 21. Kami punya data, Satpol PP juga punya data. Ini pelanggaran. Kemudian yang ketiga, melakukan iklan atau promosi di Instagram maupun di yang lainnya, di media sosial yang lainnya. Ini juga melanggar. Ada yang keempat, terdapat penjualan take away. Jadi harusnya itu minum di tempat, tapi pada kenyataannya siapapun di situ itu ada 40.000, ada kwitansinya, ada kartu pelanggannya. Nah, begitu. Itu tadi tak bawa, tidak saya keluarkan. Saya khawatir ini disuguhi, ini malah sponsornya lah, kita repot, kita kiai-kiai gitu masalahnya. Nah, kemudian yang kelima, tidak terdapat papan izin, papan nama itu dalam Perda lama ada. Nah itu. Kemudian yang keenam, meresahkan, sing mutah-mutah, padul, mendem, ganggu pedagang, itu kita dapatkan videonya. Cuma mau kita upload di media sosial, kita jadi mesaki, ini mama isopo, ini anak isopo, kita udah tekan. Nah begitu. Kemudian yang ketujuh, bahwa terdapat larangan penjualan miras dekat tempat ibadah, sekolah, dan pemukiman. Dipastikan di Solo itu ada RT RW-nya. Artinya di pemukiman tidak ada tempat di Solo yang layak untuk jualan miras. Dan ini terdapat di Perwali. Mestinya diperingatkan pertama, kedua cabut, ngeyel, bongkar. Itu artinya sebenarnya kita optimis. Walaupun sudah izin, melanggar regulasi yang dibuat sendiri. Nah maka kita memperkuat dari regulasi Perwali maupun Perda itu dalam rangka layak untuk ditutup. Nah, kita berpikir, saya itu rodok sabar Satpol PP, karena Satpol PP ini ya nyambut gawe tenangan. Wis ping 13 nutup 6. Jadi kerja kelas sweeping itu ping 13 nutupnya 6. Nah begitu. Nah makanya saya ini tetap koordinasi dengan Satpol PP, dengan Wali Kota, dengan Polres maupun dengan Polres. Dan dalam rangka gen kondusif, kita rapopo tetap rasional gitu. Nah maka kita minta temuan 7 tadi, bahkan ada satu lagi tidak punya ada event yang mengundang tokoh atau yang lain yang menyebabkan kerumunan di sana. Nah untuk itu, kalau ini jawabannya pasti dari salah satu saja, bisa dipastikan bertahap pasti itu nanti bisa ditutup. Kalau tidak, kita siap operasi tangkap tangan, karena itu diatur dalam KUHP pasal 111, diatur dalam Perwali maupun Perda
bahwa warga boleh melakukan tangkap tangan kemudian diserahkan kepada Satpol PP maupun kepolisian. Dari sekian banyak itu, insya Allah kita juga mampu, apakah nanti dengan Satpol ataupun dengan kepolisian. Tapi kan jadi orang penak, warga gembruduk begitu. Nah, begitu saya kira operasi tangkap tangan warga itu menjadi alternatif yang terakhir. Karena Pak Polisi, Pak PM itu juga wis keroyo-keroyo dini hari rono lah, kita kan ya menghormati. Maka kita ingin sebuah perubahan pada DPRI untuk masa depan generasi muda kita. Investasi miras, investasi merusak generasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.